pengertian rahan atau gadai. Rahan atau gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan atau murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, pada intinya, pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Dasar hukum arahan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad arahan dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua yaitu hadis. Kemudian dalam sebuah hadis Bukhari artinya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi. Ketiga yaitu ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa arahan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Jenis-jenis rahan. Rahan yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas 2 macam. Yang pertama yaitu rahan ikrar. Rahan ikrar atau rahan resmi merupakan bentuk gadai, di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua yaitu rahan hiyazi. Bentuk rahan hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan ikrar yang hanya menyerahkan hak kepemilikannya atas barang, maka pada rahan hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasai oleh si pihak kreditur. Rukun dan syarat akad arahan. Rukun arahan, menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada 4. Yang pertama yaitu sigot atau lafal ijab kabul, yang kedua yaitu orang yang berakad, yang ketiga yaitu barang yang digadaikan, dan yang keempat adalah utang. Ada beberapa syarat terkait dengan gadai, yaitu yang pertama adalah syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang balik dan berakal. Yang kedua yaitu syarat sigot atau lafal. Menurut ulama Hanafiyah, akad arahan atau gadai itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Karena akad gadai sama saja dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Yang ketiga yaitu syarat almarhun bihi atau utang. Adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang atau tempat berhutang. Utang tersebut boleh atau dapat dilunasi dengan barang jaminan tersebut. Yang keempat yaitu syarat almarhun atau barang yang dijadikan jaminan. Menurut para pakar fikih adalah yang pertama, barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, barang yang dibolehkan oleh syara mengambil manfaatnya, karena khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. Yang keempat yaitu diketahui secara jelas baik bentuk, jenis maupun nilainya. Yang kelima yaitu barang jaminan itu milik sah dari orang yang berhutang. Yang keenam, tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. Yang ketujuh, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Dan yang terakhir yaitu, nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau malah lebih. Selanjutnya yaitu penerapan akad arahan. Aplikasi gadai syariah dalam perbankan syariah sendiri dipakai dalam beberapa hal, di antaranya sebagai akad pelengkap.
yaitu akad tambahan dalam pembiayaan bai al-murabahah, di mana barang dari nasabah dijadikan sebagai jaminan. Manfaat yang dapat diambil oleh pihak bank dalam akad arahan ini adalah menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Selain itu, rahan juga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan segera namun tidak mau jatuh pada riba. Berakhirnya RAN. Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir. Di antaranya adalah RAN diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, hutang dibayarkan semuanya. Yang ketiga, penjualan RAN secara paksa oleh hakim. Yang keempat, pembebasan hutang oleh murtahin. Yang kelima, pembatalan hutang dari pihak murtahin. Yang keenam, rahin meninggal dunia. Yang ketujuh, RAN rusak atau sirna. Yang terakhir, pemindahan RAN kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Manfaat dan mudarat pelaksanaan RAN. Dalam RAN terdapat manfaat dan mudaratnya. Manfaat RAN antara lain yaitu membantu saudara sesama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan, memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba, dan memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Adapun mudarat dari RAN tersebut antara lain yaitu risiko tak berbayarnya hutang nasabah tersebut atau terjadinya wan prestasi, dan risiko penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan tersebut. Selanjutnya, pengertian ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad. Dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Dasar hukum ijaroh. Ketentuan mengenai ijaroh terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Di dalam Al-Quran, penjelasan ijaroh atau pembayaran upah terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 26 dan Al-Baqarah ayat 233. Di dalam hadis, ketentuan mengenai ijaroh juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di ijma ulama, umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijaroh dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Macam-macam ijaroh. Dilihat dari objeknya, ijaroh dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijaroh yang bersifat manfaat dan ijaroh yang bersifat pekerjaan. Ijaroh yang bersifat manfaat, akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah. Diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai, pengantin. Ijaroh yang bersifat pekerjaan, ijaroh atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijaroh dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijaroh semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain. Rukun ijarah. Seperti halnya akad ataupun perjanjian lainnya, ada beberapa rukun atau fondasi yang harus dilengkapi. Adapun rukun akad ijarah antara lain yang pertama adanya akid, orang yang akad. Orang yang akad terdiri dari yang pertama muajir, pengupah atau menyewakan, dan mustajir, upah atau penyewa. Kedua pihak yang akan melakukan akad harus memiliki syarat antara lain baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Sigat akad atau ijab qabul dalam melakukan ijab dan qabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa. Ujrah atau upah, besar upah yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Manfaat selalu perhatikan manfaat yang akan didapat ketika akan melakukan akad ijarah.
ataupun akad perjanjian lainnya. Syarat ijarah. Setelah mengetahui rukun ijarah, maka selanjutnya yang harus diketahui adalah syarat akad ijarah. Berikut diantaranya. Nah, yang pertama, syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan akid, jad, dan tempat akad. Ketiga hal ini harus diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad, seperti untuk akid, atau telah dijelaskan pada bagian rukun ijarah, di mana sebaiknya baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Akan tetapi, menurut pendapat ulama Hanafiyah, seorang akid haruslah berusia minimal 7 tahun dan tidak harus baligh. Yang kedua, syarat pelaksanaan akad. Barang yang dimiliki oleh penyewa haruslah dimiliki sepenuhnya atau memiliki kekuasaan atas barang tersebut. Jadi, apabila barang yang akan disewakan tidak memiliki kekuasaan penuh atau mendapatkan izin dari pemilik barang oleh penyewa, maka perjanjian atau akad ijarah tidak akan sah. Yang ketiga, syarat sah ijarah. Sahnya akad ijarah berkaitan dengan adanya orang yang akad, keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, dan barang yang menjadi objek akad memiliki manfaat yang jelas. Selain itu, dalam melakukan akad ini, barang yang akan diakad harus dijelaskan kepada pihak penyewa, baik manfaat, pembatasan waktu, atau juga menjelaskan jenis pekerjaan dan lingkup pekerjaan apabila yang akan diakad adalah pekerjaan atau jasa seseorang. Yang keempat, syarat kelaziman. Syarat yang terakhir adalah syarat kelaziman. Syarat ini meliputi mauquf alaih atau barang sewaan, terhindar dari cacat, tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Berakhirnya ijarah. Ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya cacat pada barang-barang sewaan ketika di tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang akan disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit. Yang keempat, telah terpenuhinya manfaat yang diandalkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Yang kelima, menurut Hanafiyah, salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.